Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan perkenalkan nama saya Pusrian. Dan kali ini saya berada di Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ya, di Desa Pende ini banyak sekali keunikan dari segi masyarakatnya, dari ragam beragamanya dan pekerjaannya. Mayoritas Desa Pende itu kebanyakan petani dan semua menganut agama Islam. Namun teman-teman, ada yang lebih uniknya lagi dari masyarakat Desa Pende. Walaupun mereka menganut agama Islam, tapi mereka sangat kental akan budaya dan adat istiadatnya. Dan sehingga pada waktu itu saya mendapatkan teguran dari orang tua saya pada saat bulan Mulut. Pas bulan Mulut, pada saat saya mau menggunting kuku, dan waktu itu saya mau menggunting kuku saya, namun ketahuan sama orang tua saya. Karena pada bulan Mulut, masyarakat Desa Pende percaya dengan kata-kata pamali. Dan kata pamali itu pasti kalian tidak asing lagi, dan ada yang masih menggunakan kata pamali, ada juga yang ya gitu aja. Dan di sini saya ingin menanyakan tentang kata pamali dalam syariat Islam. Apa tanggapan dari syariat Islam dengan kata pamali di Desa Pende ini? Dan saya akan membahas tentang pamali dari pas bulan Mulut, yang masyarakat Desa Pende mempercayai kalau potong kuku, cukur rambut, dan apa itu satu lagi, pada saat mereka menjemur kasur tidak boleh dipukul-pukul, bluk-bluk itu katanya pamali. Dan saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya dan bagaimana tanggapannya tentang pamali, dan bagaimana cara kita menanggapi tentang pamali di Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes ini. Baik, saat ini saya mau menuju kepada narasumber, dan biasanya si narasumber itu berada di pinggir kali. Nah, kebetulan tuh orangnya ada di sana. Oke. Baik, kamera sudah saya pasang dan saya akan berbicara dengan si narasumber. Permisi. Iya, Wah, sedang apa nih Bang, kok di pinggir kali sendirian? sedang menikmati suasana di Oh, rumah Sumpeg. ini nih, itu kan kamera. Saya kan ada konten. Dan kontennya itu apa sih, mendorong tentang keagamaan dan adat istiadat di Desa Pende ini. Dan di sini saya mau membicarakan tentang sesuatu yang ingin saya bicarakan. Apakah Abang berkenan untuk berbicara dengan saya? Boleh, boleh, boleh. Oh, baiklah. Tapi berhubung panas, pindah yuk Oh, di mana? ke situ aja tuh. Oh, ke situ. Oke. Teman-teman, katanya si narasumber dia mau berbicara dengan saya, dan katanya dia mau pindah di sebelah sana dulu. Oke, ikuti. Baik, langsung saja kita berbicara dengan si narasumber. Oke. Ini loh, Bang. Saya kan hidup di Desa Pende dan keluarga saya itu memeluk agama Islam. Namun mereka itu masih kental dengan yang namanya adat istiadat. Dan di dalam adat istiadat itu ada sebuah kata yang apa itu namanya, tentang pamali. Nah, saya ini mau menanyakan tentang pamali itu dalam syariat Islam. Bagaimana tanggapannya tentang pamali itu? Jadi kalau tentang pamali, kalau menurut syariat Islam, kalau menurut bahasa Al-Quran atau bahasa Arabnya itu sama hanya dengan yang namanya haram. Haram hukumnya, atau kata orang Jawa atau orang Jawi itu disebut pamali. Itu loh Mas. Oh, jadi yang namanya pamali itu dalam Islam itu haram, teman-teman. Oh, ini ada lagi nih. Kan di bulan Maulud di Desa Pende ada larangan atau pamali, yang bagaimana itu kalau motong kuku sama cukur rambut. Dan yang ketiga itu ada lagi yang menjemur kasur tapi jangan dipukul-pukul, itu katanya pamali. Kok bisa pamali itu apa sih, gimana itu?
Jadi begini Mas, bisanya kuku di bulan Maulud itu jangan kita gunting dulu, itu alasannya begini. Biarkan kuku ini tumbuh panjang. Sebelum hari di mana Nabi Muhammad itu dilahirkan, jangan dipotong dulu agar ikut serta dapat menyaksikan kelahiran Rasulullah atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dilarang mencukur rambut sebelum tanggal 12 bulan Maulud. Karena biarkanlah rambut ini menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad ini sepenuhnya. Begitu pula kalau menjemur kasur jangan sampai dipukul-pukul, karena kasur itu mengandung debu. Biarkanlah debu itu jangan sampai beranjak dari kasur. Dan debu itu biarkanlah tetap supaya ikut menyertai kasur di dalam menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mas alasannya kenapa di bulan Maulud banyak sekali larangan-larangan untuk melakukan kebinasaan, seperti memusnahkan sebagian dari kuku, atau menggunting rambut, atau membubarkan debu dari kasur-kasur, atau yang lain-lain. Itu alasan orang Jawa mungkin seperti itu Mas. Jadi itu alasannya itu sangat bermakna juga ya. Iya, jadi kalau sudah sampai pada 12 Maulud itu semuanya boleh dibersihkan, karena semuanya sudah ikut serta menghormati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu teman-teman penjelasannya kenapa kita dilarang memotong kuku dan potong rambut, itulah alasannya. Dan sebenarnya sih orang-orang terdahulu itu tidak musyrik, ada benarnya juga, karena bagian tubuh kita ini ingin merayakan atau menyambut kelahiran Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang namanya pamali itu tidak musyrik, dan bagi kalian yang menganggap pamali itu musyrik itu kurang benar. Oh iya, ada lagi nih. Bagaimana cara menjelaskan pamali itu tidak musyrik? Ada lagi? contohnya itu seperti seekor ular yang bertahun-tahun bersembunyi di dalam persembunyiannya di dalam satu goa, hanya ingin menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ular itu berdoa agar dapat bertemu dengan Nabi akhir zaman, utusan Allah yang paling mulia, yang paling sempurna hidupnya. Dan Allah pun memperkenankan doa tersebut dan keinginannya tersebut. Dan Allah pun sampai memanjangkan usia ular tersebut. Dan Allah pun sampai menolong dia, memelihara dia, memberinya rezeki dan rahmat, dan segala kebutuhannya itu dipenuhi. Hingga ular itu sampai bertumbuh besar dan panjang. Tapi sayang, setelah Rasulullah itu lahir, ular itu tidak bisa menyaksikan. Tapi sang ular itu tidak berputus asa. Dia masih berdoa kepada Allah, ya Allah, walaupun saya tidak bisa menyaksikan kelahiran Rasulullah, tapi tolong pertemukan saya nanti di suatu saat di sini dengan junjungan umat manusia seluruh dunia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya Allah pun memperkenankan doa dan harapan ular tersebut. Dan pada suatu masa Nabi Muhammad ketika itu dikejar-kejar oleh kafir Quraisy bersama sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, hingga bersembunyi di dalam gua tersebut. Nah, pas Abu Bakar Siddiq itu kakinya numpang di lubang persembunyian ular. Ketika ular itu ingin keluar menyaksikan Rasulullah, terhalang oleh kaki Sayyidina Abu Bakar. Lalu ular itu terpaksa menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar supaya bisa minggir. Nah, setelah ular itu menggigit dan kaki Sayyidina Abu Bakar itu terangkat, barulah ular itu bisa menyaksikan wajah Rasulullah yang dirindukan selama bertahun-tahun. Allah saja bersikap demikian dengan seekor ular.
Dan Allah tidak memendekkan umurnya, tidak memusnahkannya. Malah sampai Allah pun memanjangkan usianya, umurnya, dan segala kebutuhan ular itu dipenuhi. Nah, sedangkan kita mempunyai kuku, berapa sih usia kuku kita? Untuk menunggu waktu selama 12 hari. Kalau benar kita itu ingin mensyahadatkan diri kita bahwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, aku ini bersaksi, sertakan tubuh kita ini untuk menyaksikan kelahiran Rasulullah. Nah, berhubung kelahiran Rasulullah itu sekarang kita sudah tidak bisa menyaksikan, tapi setidaknya kita ini menyaksikan hari di mana Rasulullah dilahirkan. Begitu, Mas. Oh, jadi begitu teman-teman penjelasannya.